Lahir dari salah satu aktor terbaik Indonesia menurut gue. Pernah atau sempat menjadi seorang komika dulu waktu kecil banget. Terus sekarang menjadi aktor, dan dulu waktu kecilnya juga sempat 2 kali nominasi Piala Citra. Ini luar biasa. Bintang tamu kita yang satu ini, kita sambut aja langsung Fatih Unru. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah tata. Terima kasih yang sudah hadir. Ini dia, pakai hati kita. Gila bro, gila. Itu Tadi gue diem tuh mikir dulu. Iya. bukan kemarin ya materi disiapin ya. Udah, Gila, emang kalau komika itu harus serba prepare ya pantunnya cuy. Harus pantun, harus. Kita tes dulu supaya nge-select. Nah, Pat, sebenarnya gue sebelum kenal dengan lo, gue kenal dengan bokap lo dulu. Iya, sama gue sebelum kenal sama lu, gue pertama kali kenal sama bokap. Iya sih. Juga. Jadi gue sempat muridnya dia lah. Oh iya? Iya, karena kan bokap terkenal sebagai guru juga kan. Waduh. Iya. Itu dia dulu di teater koma ya, nggak salah ya? Iya, sempet juga. Bener kan, iya. Baru di Petet. Iya, sama ikut sama almarhum Pak Didi. Iya, almarhum Mas Didi, terus sekarang sendiri jalan sendiri. Iya, sekarang sama tim-timnya lah. Nah, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya bokapnya Fatih ini ya salah satu pendidik atau guru terbaik lah di Indonesia. Gue sempat join, terus sekarang udah selesai karena kemahalan guys. mahal bro. Main sih. tapi lo sendiri kan sekarang aktor nih. Dulu kecil juga seorang komika, itu kebantu banget dong dari dengan adanya kehadiran bokap itu. Iya, secara tidak langsung sih, atau secara langsung malah sebenarnya ngebantu. Karena kan banyak ya orang-orang kayak gue mulai ini segala macam sendiri apa segala macam, kan banyak ngomong kayak gitu. Iya. Cuman punya bokap yang profesinya juga di bidang entertainment dan apalagi di bidang keaktoran gitu, ngebantu banget. Dalam artian bisa lebih banyak sharing juga kan. Dan awalnya biasa kalian sharingnya ngapain sih? Ngobrol, Pak. Ngobrol. Jadi kita nggak pernah kayak latihan ini latihan itu nggak pernah sebenarnya. Lebih kayak ke lo kemarin terakhir main apa gitu, ayo sini kita ngobrolin, kita bahas nih semua. Itu kalau ada yang kekurangan dikasih tahu. Terus kalau misalkan gue ngerasa ada yang bisa didebatin juga, pasti juga kayak berdiskusi lah sebenarnya. Lebih kayak gitu belajarnya. Bedah skrip enak banget dong, berarti lu di rumah doang ya? Iya. Kayak lu pernah nggak misalnya satu project nih, film series, terus bokap yang acting coachnya gitu? Pernah. Mana pernah satu frame. Oke, itu bokap frame juga yang acting coachnya? Acting coachnya bokap juga. Itu di rumah gimana dong? Di rumah, wah kerjanya sini baca skrip mulu gitu. Papa review dulu tadi, acting kamu kurang banget nih gitu. Iya kan? Iya. Enggak sih, tapi kayak ujung-ujungnya ya diskusi juga. Tetap mau ada misalkan ada kemajuan atau ada kemunduran atau apa segala macem, tetap dievaluasi lagi. Kayak gitu sih. Enak ya. Iya, itu gitu. Bayar juga loh ke sana? Enggak mahal. Nah, kita ngomongin yang waktu kecil deh. Itu lu umur Suci 3 ya awalnya itu kan? Suci 3. Nah, sebelum itu gue pernah denger bokap nge-set up stage buat lo untuk stand up. Dan ditonton oleh Mbak Nia pada saat itu benar? Sebelum lo ditawarin untuk main ke film. Oh iya, benar. Itu sebelum Suci dong berarti? Sebelum Suci. Iya, sebelum Suci 3 itu lo menjadi bintang tamu kan? Iya. Nah itu kenapa bokap lo ini anak kayaknya lucu deh gitu kali ya? Lo kan emang dulu kan imut, buntel. Sebenarnya tuh kalau misalkan kalian buka YouTube terus cari video-video lama aku yang Indonesia, jangan yang Indonesia itu dulu kan ngebahas. Ternyata dia dari kecil udah jadi buzzer pemerintah guys. Waduh, bukan itu karena bapak saya. Karena bapak saya hanya menghafal. Dan lucunya dulu tuh gue kan belum bisa baca. Jadi gue bokap gue ngomong nih di voice note, terus gue dengerin cara ngafal dulu kayak itu gitu. Kan panjang ya bro? Panjang. Itu panjang, itu gila sih lo. Itu umur berapa itu, Fat? Itu umur 4-5 tahun sih awalnya. Aduh, 4-5 tahun gue disuruh ngafal gimana ya? Iya, makanya pusing Pak. Makanya. Oke, terus di set up lah itu panggung buat lo gitu. Itu bukan di setup panggung sebenarnya. Jadi emang ada cafe open mic gitu di Coffee Toffee. Lupa gue di Coffee Toffee mana. Iya. Habis itu akhirnya datang ke situ. Awalnya tuh kita berdua, gue sama bokap tuh nggak tahu ini namanya stand up comedy atau apa. Karena dulu kan suka bikin monolog. Terus kayak waktu itu baru muncul stand up comedy Indonesia yang lumayan besar lah waktu itu. Wah gitu ya. Habis itu akhirnya coba deh bikin materi komedi. Akhirnya
dibikinin terus dihafalin, dibawain di Coffee Toffee, terus ada film dokumenternya juga. Itu komedi coklat. Oke. Tentang, jadi kan dulu gue tuh nih jadi kemana-mana ceritanya. Nggak apa-apa ya. Iya, kita 3 jam di sini pokoknya. Waduh. Studionya gratis kok ini. Tadi saya baru mau nanya nggak enak lagi. Jadi dulu gue tuh alergi banyak banget makanan, terutama coklat. Dulu gue nggak boleh makan ikan, ayam kayak gitu, itu nggak boleh, bener-bener. Yang makannya apa dong? Yang boleh itu cuman sayur sama ikan air tawar. Even susu nggak boleh, susu kedelai. Jadi ada film pendek yang disutradarin sama Tante Ilun. Waktu itu dia bikin tentang kehidupan gue, dimana gue nggak bisa berekspresi dengan apa yang gue makan, ngerti gak sih? Tapi gue berekspresinya akhirnya dengan stand up comedy kayak gitu sih, kurang lebih premisnya. Oke. Nah dari situ akhirnya berangkat, terus pas stand up itu di apa sambil difilmin juga kan. Terus habis itu difilmin dan filmnya juga mungkin ada sempat beberapa yang nonton. Terus direkam juga, dimasukin ke YouTube. Mungkin dari situ baru dilihat sama Bunda Nia gitu. Dari situ sih berangkatnya, baru akhirnya diajak. Bukan karena Suci 3 itu ya berarti? Bukan sih kayaknya sih dari sebelum itu deh. Karena kan emang udah kenal dari sebelum itu sama Bunda. Lu itu umur 4 sampai 5 tahun ya. Itu didikan didikan papa lah terutama, itu gimana sih kalau gitu sampai lu apakah dipush karena gua aktor, bokap lu aktor, lu juga harus bukan aktor, seniman, lu juga harus menjadi seniman gitu. Kenapa enggak 4 sampai 5 tahun itu ya udah biarin aja sekolah aja dulu gitu. Enggak sih, enggak pernah dipush sih, karena dari awal gue sendiri yang minta. Gue inget banget dulu kan bokap tuh suka bikin pementasan teater ya, panggung. Gue tuh enggak terlibat apa-apa di skenario drama itu, pentas itu gue enggak ikut apa-apa. Cuman gue setiap latihan tuh selalu ikut sampai jam 3. Yang tiap hari ikut, nginep di dulu nginep di Teater Lus di Gaje sama bokap. Terus dari situ kayak lama-lama suka aja dikelilingin sama lingkungan yang seni ya gitu. Jadi kayak ke bawah sih kayaknya dari situ, sampai akhirnya gue ngomong ke bokap, aku pengen ikut terus pak, kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ mungkin disalurin gitu. Tapi itu lu sekolah pada saat itu? Sekolah homeschooling kan gue taunya ya. SMA baru homeschooling. Gue dari SD SMP tuh sekolah formal, sekolah negeri gue. Bukannya itu udah syuting ya Fat ya? Udah. Terus? Nah makanya saya homeschooling sekarang. Karena susah membagi waktunya. Berarti gak ada push dari bokap lu sendiri yang pengen ya? Iya. Gue pernah dengar kayak bokap itu ngedidik lu dengan keras. Iya, lumayan sih. Kerasnya itu seperti apa? Karena gue tahu Mas Yayu itu kan kalau gue ngedivine-nya seniman banget gitu. Ya sangat air chill menurut gitu ya? Gue. Ya sangat chill gitu. Terus gue dapat info enggak, Fatih terdidiknya keras gitu. Makanya sebenarnya itu gimana? Terdidik sebenarnya tetap air juga. Cuman kadang-kadang bisa tsunami, Pak. Iya. Tenggelam dong. Tenggelam saya. Oke. Ya sebenarnya santai parah, santai banget. Cuman yang diajarin banget sama bapak itu untuk tanggung jawab, dan itu kerasnya di situ. Kayak misalkan waktu itu ya namanya juga anak SD ya. Syuting terus nggak mood apa segala macem, itu kena habis gue. Itu SD. Itu kan sebenarnya anak SD ya emang lagi pengen main sesuai dengan ini stand up lo, materi stand up lo. Kan gue cuma pengen main gitu kan. Tapi karena lo sudah memilih di dunia kesenian ini, lo sudah dibebankan tanggung jawab. Iya, bukan dibebanin sih, tapi diajarin. Lebih diajarin, karena gue jujur sekarang malah gak rasa jadi beban, malah jadi kayak bagus juga. Karena sekarang bisa bener-bener nyemplung 100%, ya udah nyemplung. Itu sih yang diajarin. Sama dilatih, dibilang keras juga itu karena dari cara latihan mungkin ya. Nah latihannya kan ngobrol nih. Oke. Tapi kalau ngafal, gue nggak diawasin ngafalin gitu loh. Nggak latihan kayak lagi ngobrol terus disuruh latihan gitu, nggak. Tapi dikasih PR istilahnya. Nggak dikasih PR juga sih, lebih kayak ke pokoknya besok ada target lah dikasih ya. Besok udah harus hafal, udah harus kayak gini, udah ada kayak gini. Jadi disuruhnya itu kalau misalkan gue lagi baru bangun tidur apa segala macem, lagi jalan tuh sambil ngucapin dialog kayak gitu. Oke. Latihannya lebih yang kayak gitu. Lo dididik seperti itu dari SD berarti? Dari SD. Wah gila juga ya, udah emang terbentuk seniman banget gitu. Nah itu kan kita dari tadi ngomongin bokap. Kalau nyokap lo gimana, Fat? Kalau nyokap itu Gemini juga ya. Ini kan bokap nyokap gue Gemini nih. Jadi ya di rumah tuh aduh gimana ya, maksudnya sama-sama ini juga, sama-sama keras juga.
ke guanya ya. Karena bokap gue ngomongnya ini, tapi nyokap gue bisa aja ngomongnya ini ke gue. Beda, maksudnya beda. Suka beda. Terus lo gimana dong? Terus tadi kata bapak gini, terus mereka ini bentar, oh yaudah deh boleh kayak gitu akhirnya. Kayak gitu sih. Kalau nyokap gue lebih kecenderungannya apa kayak enggak, nyokap kan belum pernah Piala Citra nih. Gitu kan. Gitu kan. Udah gue ngikutin yang udah Piala Citra aja lah gitu kan. Iya. Enggak lah, enggak kayak gitu juga, cuma lebih kayak ke nyokap tuh yang dua-duanya tuh kalau gue bisa bilang sama elemennya sama gitu, sama-sama air, tapi air yang gue bilang tadi. Air, kadang tsunami juga kan. Iya, air raksa kali ya. Air raksa mah. Nah, ya kayak gitu. Bokap tuh pernah sebenarnya lo jadi topik ini juga sih, topik ke dalam pengajaran bokap lu juga sih. Gue punya anak nih. Iya, kalau Mas ya itu gitu. Gue punya anak. Sebagai seorang seniman, kita harus menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Gimana ini Mas? Ya yuk. Karena dalam hati gue pasti apa fungsinya manajemen ya? Kalau kita nyiptain sendiri gitu kan. Terus maksudnya apa ya Mas Ayu gue ngomong kayak gitu? Iya. Contoh, saya punya anak. Anak saya itu selalu saya ajarkan mingle, ngobrol ke orang-orang. Jadi modal lo sebagai seniman itu cuma satu, permen doang gue kasih. Nih saya modalin kamu permen, kamu keliling muter ke orang-orang. Itu bener gak? Bener. Dan gue jadi suka ngobrol. Pas SD gue bisa nimbrung sama siapa aja ngerasanya ya. Malah sekarang yang gue ngerasa malah kayak agak-agak social anxiety tanda kutip lah ya. Gak bisa nge-self diagnose juga. Cuman kayak gue kadang agak avoid crowds juga kalau sekarang. Cuman kalau dulu tuh kayak bener-bener gak ada salahnya kok emang kalau ngobrol sama banyak orang. Gue ngerasa gue jadi lebih pinter. Dan gue suka di satu ruangan sama orang pinter semua. Dan lu kebanyakan itu orang dewasa jauh banget di atas lo dong umurnya itu. Gue suka karena bisa belajar hal baru pak. Dan jadi kayak ketika gue balik lagi ke komplotan teman-teman gue yang seumuran gitu, malah kadang kayak aduh kok gue kayak kakek-kakek gitu ya maksudnya. Karena mereka ngebahasnya gitu. Masih ngebahas game, masih ngebahas apa ya nggak salah dong. Gue juga suka main game apa segala macam. Cuman kayak nggak setiap saat juga kali. Dalam hati lo segini doang nih obrolan. Okay. Kadang tuh bukan yang ngerasa I'm the smartest person in the room. Tapi karena itu tapi gue ngerasa kayak kenapa orang-orang nggak bisa ngejar, ngerti gak sih? Iya. Bukan ngerasa kita lebih pinter, tapi ngerasa kenapa orang-orang segini gitu, ngerti gak? Oh berarti ini kan lo dapat project itu kan selalu dengan ya orang-orang yang satu umuran dengan lo gitu. Tapi enggak pak, pasti lebih tua. Karena gue di cast jauh lebih muda atau di cast jauh lebih tua. Oke. Gua nggak pernah. Tapi di Antares lo itu Antares SMA. Lu sekarang 17 SMA kan? kelas 3. Tapi waktu itu gue masih SMA kelas 1 kayak masih bocah banget juga waktu gue syuting Antares pertama kan. Ya selalu pasti ditemuin yang seumuran jarang banget. Pasti yang lebih tua at least setahun 2 tahun lah. Dan kalau misalnya dari lo sendiri udah merasakan seperti itu, ya emang sebaiknya dapat tandeman yang jauh di atas lo dong, dengan pemikiran yang atau visi yang masuk ke lo gitu loh. Kan lo bilang aduh kenapa ngebahasnya game doang ya. Iya. Nah kan ketika lo ketemu dengan orang dewasa ya lo lebih excited gitu jadinya gitu loh. Udah nggak, pembahasan ya udah nggak cuman di permukaan doang kan. Iya. Nah gitu loh. Iya maksudnya kalau ketika kita ngobrol tuh lebih berasa connected sama orang tuh enak gak sih? Iya betul. Lu feel good gak sih kalau bisa connected sama orang? Sefrekuensi gitu kan. Maupun let's say kan awal kita belum tahu sefrekuensi atau enggak ya. Tapi at least kita bisa mengenal orang itu lebih dalam, orang juga bisa kenal kita juga lebih dalam. Jadi kayak gak ada lagi misjudgment gitu loh terhadap seorang. Karena kita udah ngobrol. Dan udah emang udah lebih mengenal lah. Belum bilang kenal tapi udah lebih mengenal. Kayak gitu, makanya ngobrol tuh hal yang paling asik dan bisa bikin kita tuh jadi recharge lah ya. Iya recharge dan kita jadi lebih kaya pak. Iya gak sih? Itu lo sudah menemukan lingkungan seperti itu sekarang di umur 17 tahun? Udah banget. Gue dari kecil kan nongkrongnya sama teman-teman bokap gue. Nah itu berarti sepantaran lo gak ada dong? Iya makanya dulu tuh kayak so-so paham aja. Kayak ngebahas apa, lagi ngebahas acting, lagi ngebahas pertunjukan apa, gue kayak Iya. Dulu gue nggak paham, tapi sekarang gue akhirnya baru paham. Oh dulu ini maksudnya. Dan sekarang kepake banget di lingkungan kerja gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau lo sekarang dengan kehidupan pekerjaan yang seperti itu gimana, Fat?
kalau sekarang menurut gue bergaul adalah bagian dari pekerjaan sih. Betul. Jadi mengesampingkan masuk atau enggak, bukannya gue ngajarin atau gue bilang kita harus ngejilat orang atau kayak gimana, enggak. Daripada punya muslim nih punya temen gak sih? Iya. Mau temen dekat atau enggak, ya gak sih? Enggak ada salahnya lo kok kenal sama orang baru dan lo juga mungkin dapat relasi kan? Iya benar. Terlepas dari orangnya nggak baik atau kayak gimana, tapi kan ya lo kenal banyak orang gak ada salahnya. Iya. Kayak gitu sih. Struggle-nya mungkin untuk misahin tadi yang gue bilang kayak coba keep it professional aja kalau misalkan lingkungan kerja. Tapi sometimes di sini tuh kayak orang nih nggak asik banget gitu. Tapi at the end of the day ya gue harus tetap ya udah iya itulah aja. yang tadi kita sebut kayak pura-pura bahagia kan, jadinya gue actingnya oke, kita profesional aja di depan. Nah lo kalau kayak gitu kecenderungan lo adalah lo akan tetap atau lo akan menghindar? Gue di tengah-tengah pak, gue bodo amat. Selagi nggak ngeganggu gue internally ya, gue bodo amat. Tapi sebagai aktor agak susah ya, terkadang agak itu susah. Akan kebawa ke emosi kita ketika action gitu kan, kayak aduh ini teman main gue juga gitu kan. Bener-bener. Jadi ya serba salah sih jadinya gitu loh. Ya pada akhirnya kita harus berempati juga pak. Siapa tahu dia nyebelin nih ke kita. Kita harus bisa memposisikan posisi kita di dia. Mungkin kita kan nggak tahu dia ada apa. Jadi kayak itu makanya yang gue takutin kalau dalam kumpulan orang-orang banyak, kita bisa gampang banget menilai dengan kayak orang ini bikin kesalahan ini langsung kayak oh ini orang kayak gini gitu ya. Jadi judgmental. Dan menurut gue sebenarnya normal ya, itu kan normal ya. Maksudnya setiap orang pasti judgmental. Nggak mungkin, nggak ada orang di dunia ini yang nggak judgmental. Cuman bedanya tuh reaksinya. Ada yang reaksinya kalau nggak baik langsung menjauh. Ada yang pura-pura. Ada yang ya udah selagi nggak ngeganggu gue, dia yang ngeganggu yang lain, gue juga bodo amat. Ada yang ngejilat emang sengaja. Ada yang ngejilat. Pas dilihat asin. Ketek dijilat. Oke siap. Aduh. Gitu. Aduh. Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak ya berbeda-beda lah pada akhirnya. Tadi pertanyaannya apa sih ini kemana-mana ya? Iya benar. 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 Jadi ya gue pengen tahu reaksi lu aja kan, lu menghindar atau lu stay gitu kan tadi kan. Nah, oke, kita merujuk ke obrolan bokap lu kan, emang pekerjaan dunia seni ini kita nyiptain sendiri. Berarti kita butuh relasi dong. Yes. Kita butuh orang-orang dong. Pernah nggak lo demi mendapatkan sesuatu lo trying to fit in? Pasti. Pernah berarti? Pasti pernah. Semua orang pernah nggak sih? Lo pernah nggak? Gue nggak pernah. Jadi kayak lu kalau misalkan if you see kayak ini kayak nggak masuk, tai lah, cabut. Iya, gue kayak begitu. Kayak gitu. Iya. Oke. Padahal itu bisa bener-bener ketika lo deket lagi sama si orang-orang ini, lu bisa dapat apa ya hal yang lo mau itu. Lo tetap cabut. Gue nggak bisa gue. Mungkin karena gue udah jauh lebih tua sama lo kan, capek ya sebenarnya itu. Lelah banget Fat. Gue itu lelah banget kayak begitu, kayak ayo dong, kayak gue. Lu masih tapi masih ambis gak? Ambis tapi gue yang gue jual ada skill. Nah gue gue berasa kayak Leonardo DiCaprio kan, Leonardo Messi. Iya, Lionel Messi. Terus kayak gue kan ngejual skill, gue bukan ngejual diri gue sendiri, apalagi ngejual egonya gue gitu. Itu gue udah menghindar. Makanya gue tadi pertanyaan tadi lo setiap menghindar, gue kalau lo tanya gue pasti menghindar. Kalau lo? Kalau gue tadi lo paksain aja. Gue di tengah-tengah. Jadi gue selagi enggak berarti lo akan fit in gitu. Walaupun ini udah gak cocok, lo fit in ya? Gue akan fit in, tapi gue gak bakal go too deep. Permukaan aja berarti mainnya? Iya. Iya, sekedar kenal doang. Berarti itu, nah itu no wonder dong berarti sekarang lo, gue gak ngejudge, tapi kayak itu akan berdampak dengan social anxiety yang lo omongin tadi. Iya banget sebenarnya, karena gue sebenarnya gak mau. Tapi lagi-lagi gue ngerasa gue butuh to overcome apa yang menjadi concern gue. Ngerti gak sih? Jadi kayak ini gimana ya, susah di ngomong kayak kata-kata kayak kita kan hidup nih ya. Kita kan hidup bukan buat exist. Tuh. Kita hidup buat to live. Jadi kalau misalkan kita tidak berpartisipasi dengan apapun, kita begitu pasif. Tujuan kita cuman just to exist. Lo nggak bakal bisa bahagia dan lo nggak bakal bisa sedih juga. Hidup lo lempeng aja karena tujuan lo to exist.
not to live. Ketika you choose to live, lo bakal bisa masuk, lo bisa keluar lagi, lo bakal dapat apapun, kebahagiaan, kesedihan, apapun itu. Tapi ya at the end of the day you learn something from it and then you become a better version of yourself. Jadi sama aja kayak kalau misalkan sama orang-orang ini nih atau pertemanan-temanan ini ya gue masuk aja. Cuman gak nongkrong tiap hari, gak staycation dan nginep juga sama mereka ini. Tapi kemarin ke Bali. Loh kalau itu kan basic. Itu kan justru malah ini. Oh itu udah gini ya malah berarti. ini. Oh iya. Oh berarti itu di geng Antares lo bener-bener mainnya udah gak di permukaan lagi dong. Iyalah. Karena itu salah satu mungkin sampai sekarang till this moment ya, so far gue benar-benar feel attached sama orang-orang kayaknya di Antares deh. Oke. Karena kita off screen juga tetap nongkrong. Kemana kayak gitu tetap jalan. Gue dengan gue akuin pemahaman lo itu udah above umur lo sebenarnya sekarang. Nah gue kan kalau Antares itu masih muda banget ya. Makanya gue bilang lo trying to fit in gak di situ gitu loh. Di Antares iya awalnya justru. Karena di awal kalau kalian tanya sama teman-teman Antares itu waktu gue awal reading gue pendiam banget. Tapi lo orang ngomongin bahwa lo seru gitu loh. Nah week pertama bagus juga reading, acting lo ya pertama langsung ya. Week pertama itu yang gue bilang gue masih kayak nakar diri gue. Kayak gue tuh kayak takut salah ngomong, takut apa gitu loh. Itu yang gue bilang social anxiety. Tapi eventually gue bilang kan gue pasti bakal masuk gitu loh. Loh kenapa lo harus takut ngomong? Nah itu dia. Nah itu juga ajaran bokap lo sama gue. Jangan memulai sesuatu dengan rasa takut gitu. Iya. Cuman gue tuh takut salah ngomong dan apa ya? Pernah kejadian berarti? Pernah kejadian soalnya. Lu digeplak sama bokap lo tak gitu? Enggak, diomongin doang. Sama iya. gitu lah. Oke. Gue takut aja. Karena mulut gue aslinya kan tidak seperti ini. Gue kalau ngomong kan ngasal banget. Oh berarti kalau di antara geng lo ditakutin sebenarnya dong? Di antara geng. Di antara geng-geng lo? Di antara geng. Karena apa yang keluar dari mulut lo ya itu fakta berarti dong? Iya. Iya sih gak tahu juga sih. Cuman gue sekarang kayak udah bukan menjauhi ya. Gue masih kadang-kadang main kok nongkrong sama teman-teman gue itu. Cuman emang udah gak kayak pas gue SMP aja. Dan gue SMP juga jarang to be honest nongkrong sama mereka. Berarti teman-teman lo teman-teman yang ini yang baru dong sekarang. Teman-teman yang baru. Nah makanya kita ngomong lo ketakutan dengan perkataan-perkataan lo. Tapi lo tidak niat untuk menyakiti. Iya. Karena emang faktanya seperti itu kan. Terus why? Karena socially tidak accepted hal-hal yang seperti itu gitu. Karena mungkin gue orangnya tuh people pleaser banget. Oh lo ada itunya juga? Kayak gitu-gitu pak. Oke. Gue kayaknya tuh ya, gue bakal bisa bahagia kalau orang-orang sekitar gue juga bahagia. Itu kasarnya, gamblangnya seperti itu. Capek juga ya pak. Capek pak. Nah cuman belakangan ini gue lagi kayak mencoba untuk bodo amat. Itu social anxiety lu pernah separah apa emang? Kayak gue sampai mager keluar kamar. Sementara mungkin orang kenal gue orang yang very cheerful dan apa segala macam dan emang extrovert. Cuman tuh gue nggak tahu ya, mungkin ada something in my past yang pernah gue misalkan over nih ke semua orang, terus kayak orang kan ngelepain gue bacot lu. Mungkin ya, gue nggak secara spesifik gue nggak inget gue pernah digituin atau enggak. Cuman mungkin triggernya itu sekarang. Kenapa gue sekarang kadang tuh juga opini orang tuh masuk ke gue. Kalau lu sebagai anaknya Yayu Unru, berarti ekspektasi orang juga tinggi banget dong kalau. Nah itu mungkin salah satunya. Karena gue paling kesel kalau misalkan gue lagi syuting, baru belum apa-apa nih, salam buat bokap lu ya. Itu biasa aja. Biasa aja dong. Tapi kalau berarti kayak opening gue berat banget dong tadi. Hah? Opening gue berat. Apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Oke. Maksud gue itu biasa aja. Cuman kayak kalau ke bokap lu pendiam kok lu berisik sih. Ada yang pernah ngomong kayak gitu. Kalau terus waktu itu gue pernah sama soundman, ini nggak apa-apa ya gue ceritain aja. Sama soundman, terus suara gue disuruh up gara-gara suara gue terlalu kecil. Ya kalau dia bilangnya kayak volumenya di up lagi ya, stop sampai situ. Volumenya up lagi ya. Wah kalau bapak lu mah nggak harus dibilangin kayak
Itu udah males banget tuh. Aduh. Lo gas? Iya. Enggak lah. Oh iya Om. Gue kan pada akhirnya juga ya udahlah. Karena kan itu opini dia juga. Iya betul. Kalau emang dia ngerasa kayak gitu ya udah. Kalau gue terganggu ya it's my problem I think. Itu sih. Berarti ekspektasi orang sangat berpengaruh dong. Itu sampai sekarang. Sekarang udah lumayan lah setelah mulai mengevaluasi apa aja yang udah terjadi, kayak ternyata nggak seburuk itu. Maksudnya bisa dikontrol kok reaksi gue. Yang penting itu sih. Emosi gue mungkin nggak bisa dikontrol, cuman reaksi gue outputnya kan bisa dikontrol dong. Iya benar. Iya, itu gitu. Salah satu ajaran juga sih dari ya kita cuma bisa ngontrol diri kita gitu kan. Terus kayak tadi apa ya? Pura-pura bahagia kan? Sebenarnya tidak usah berpura-pura nggak sih? Lu sepakat nggak? Iya, sebenarnya iya. Ini pernah dengar gak sih don't let them know what your next move is kan? Iya betul. Jadi bukan berarti kita harus berpura-pura kita kayak gimana, kita ya biasa aja. Oke. Bahagia menurut lo apa? Bahagia menurut gue, bahagia itu apa tuh menurut lo? Menurut gue ya, lo di suatu tempat, di waktu kapan aja, sama siapa aja, lo damai. Menurut gue itu bahagia banget sih. Nggak ada kayak pikiran-pikiran dari luar. Nggak ada, ya tenang aja, tenang, peaceful, dan semua happy. Oke, berarti lebih ke faktor internal dong. Iya. Internal, berarti eksternal tidak mempengaruhi internal lo. Mempengaruhi dong. Cuman maksud gue, my idea of happiness, bahagia itu datangnya ujung-ujungnya pada diri gue sendiri. Yang gue pengen tuh kalau misalkan dari luar udah stop, udah nggak berisik, nggak apa segala macam, nggak berantakan, menurut gue bakal lebih bisa nge-align diri gue buat lebih bahagia gitu loh. Berarti lo tidak harus mengekspresikannya dengan tawa, dengan canda. Enggak juga. Cuman lo diem, ya biasa aja. Lo nggak ngapain-ngapain, yang penting gue damai. Iya. Inside, udah itu bahagia. Iya. Karena kalau misalkan kita pura-pura bahagia, ketawa-tawa apa segala macam nih, lo balik lagi, lo belum tentu bisa ketawa-tawa lagi, Pak. Iya. Ada yang kan yang kayak gitu. Well, kalau misalkan kita tadi gue sempat ngomong sama Om Jo. Om Jo itu manajer gue by the way. Kompetisi terbesar kita ego kita sendiri kan. Iya. Dia bilang. Jadi kayak to deal with emotions, we have to deal with ourselves juga. Maksudnya biar kita bisa ngebawa ke sekeliling kita apa segala macam, diri kita juga harus benar dulu. Oh iya benar dong. Ya kita harus ngelihat ke dalam dulu baru keluar kan. Iya. Konsepnya kan seperti itu kan. Jadi kayak ketika gue my idea of happiness, ketika gue udah nggak mempedulikan lagi yang ada di luar itu loh. Dan gue bisa di suatu tempat di apa aja, dan gue bisa appreciate every little apa ya, hal-hal yang kecil itu udah bisa ngebikin bahagia. Itu bener-bener bahagia banget berarti. Oke, jadi bahagia lo seperti itu. Iya. Berarti sekarang safe to say bahwa lo sudah menjalani itu dong, kebahagiaan itu. Atau masih struggle juga? I'm getting there. Oke, itu bokap lo tahu nggak sih dengan social anxiety lo dan segala macam? Bokap dan nyokap? Gue nggak pernah cerita, Pak. Oh berarti ini first time mereka ngedenger ini, karena gue I don't think mereka juga bakal nonton juga sih. Mungkin nonton ya, cuman nonton kayak soalnya kan nonton sih. Bang Jo kan sama bokap lo begini banget. Iya sih. Jari. Waduh. Kirain telunjuk. Orang tua lo nggak tahu berarti? Gue nggak pernah cerita ke bokap nyokap kalau masalah kayak gini-gini. Karena I think mereka juga udah punya pikiran yang kayak nggak perlu masalah hidup gue juga nggak sih? Tapi still kan lo anaknya. Iya. Wah, gue udah dari. Lo anak paling kecil kan? Gue anak paling kecil. Gue cerita ke kakak gue. Ada solusinya? Membantu? Kadang gue cerita bukan buat nyari solusi, Pak. Cuman pengen didengar dan buang sampah lah istilahnya. Atau gue pengen ditolak. Kenapa tuh? Pengen di reject idea gue. Kenapa? Atau kadang kita denial, Pak. Kita butuh ditampar reality check. Oke. Dan sekarang gue baru sadar itu. Dulu gue kayak cerita ke banyak orang tuh waiting for them buat enggak lu salah. Biar agak balance ya menurut lu ya. Iya. Karena ego gue tinggi banget, Pak, asli. Kalau cerita nih ke kakak gue, sampai kakak gue bisa kayak coba lu diem bentar deh, lo ngaca deh sana, lu udah ngelakuin apa aja kayak gitu-gitu, bisa sampai kayak gitu. Dan di situ baru gue sadar, oh ya sebenarnya nggak perlu ya yang gue lakuin misalnya kayak gitu. Berarti kalau di pergaulan lo ke trigger, lo akan ngedebat sampai argumen lo menang dong. Dulu. Sekarang gue udah kayak ya udah beda berpendapat nggak apa-apa. Terus gue kayak pada akhirnya kayak ya
bukan Itu pura-pura. siapa itu yang nampar tuh? Itu kan susah ya, kayak nge-tone down bahwa enggak loh, kita ini makhluk sosial. Semua orang bisa beropini, semua orang bisa berpendapat. Gue ngobrol sama kakak gue sih, kakak gue yang pertama. Karena harus digampar keras dulu kan, baru oh iya ternyata orang punya opini juga, bukan gua doang gitu loh. Gue di reality check terakhir kali sama Pangeran Lantang. Digampar katanya lu? Enggak digampar dong. Bukan. Itu enggak, dia tuh ini takjub lo gue seorang pangeran. Nah iya makanya kan, you wouldn't expect Pange to say kayak hal-hal yang dia tuh bener-bener kayak ngomong realita banget ke gue. Enggak Latih, ya udahlah, lu udah tahu kan kayak gini. Lu nggak usah kayak gini. Lu percuma lu mau jumpalitan kayak gini, ya udah. Itu emang kasusnya kenapa tuh? Ada lah waktu itu gue mau Pange. Oke. Iya. Tapi itu bener-bener kayak nyadarin gue. Gue waktu pada saat itu gue kesel banget dia ngomong kayak gitu. Tapi emang gue butuh. Kalau gue udah separah itu ya gue butuh kayak gituan. Oh berarti terakhir Pange ya? Terakhir Pange sih kayaknya. Soalnya problem gue yang sampai besar banget waktu itu ada Pange, dan Pange yang ngegambar gue istilahnya. Terus lu kalau ngobrol kayak gini ke kakak lu doang? Gue ngobrol kayak gini ke kakak gue, Pak. Gue curhat sih, lebih ke curhat. Dan lebih kayak ke misalkan ya, kalau misalkan masalah apa nih, aduh kan gue udah kayak gini, masa tetap nggak bisa ini sih, misalnya kayak gitu. Kakak gue tuh yang kayak, aduh lu dibahas lagi, lu bahas lagi juga nangis kayak gimana, jumpalitan nggak bakal selesai. Iya, nggak ada solusinya gitu. Nggak ada solusinya. Solusinya apa? Ikhlas dia bilang. Udah. Nah ini gue pertanyaan menarik nih berikutnya. Kita kan udah ngomong hal-hal yang udah nggak di permukaan lah itu tadi kan. Gue pengen ngomongin di permukaan sekarang. Lu 17 tahun. Sehari-hari ngapain aja sih selain lu baca? Pasti dong. Karena itu ilmu bukan dari dengar dari tetangga, dengar dari teman, apalagi manajer kan. Pasti lu baca kan itu. Emang lu nggak nongkrong? Terus kayak gue 17 tahun kan nongkrong, terus ya jalan sama gebetan, jalan sama pacar. Lu enggak kayak gitu? Punya pacar. Oh, enggak punya pacar. Silakan. Oh, berarti single sekarang? Single. Belum pernah pacaran juga? Udah pernah. Terus? Terakhir, waduh, ini kayak gue udah tua banget ya. Iya, makanya. Tapi gue terakhir emang lu tua sih, pemikiran lu tua sih, bro. Terakhir pacaran 2019 gue. Berarti lu menjalanin itu juga ya, Pat ya? Kayak lu nongkrong, ngopi. Tetep. Dan tapi gua tuh temen main banyak. Tapi temen yang bener-bener temen itu cuman 5 orang, Pak. Dan mereka itu selalu nginep rumah gua. Jadi daripada nongkrong keluar, gue suruh anak-anak, ayo sini ke rumah gua. Kita ngopi di rumah gua. Terus kita ngobrol. Oh, itu di rumah bahkan? Di rumah. Oh, berarti lu gak keluar dong kayak nongkrong di... Tetep nongkrong. Ada kafe baru nih gitu loh. Kalau main. Cuman kalau gue lebih sering teman-teman main ke rumah gue, teman gue ada yang nginep sebulan, Pak. Itu kenapa diusir bukos nggak bayar apa gimana? Bukan diusir bukos. Umur segitu, temen lu kan tua semua. Kagak. Enggak, ini yang seumuran dan masuk. Oke. Ini yang seumuran dan masuk, makanya gue ajak ke rumah terus, ajak ngobrol terus. Itu ketemu di mana? Kan lu homeschooling. Ketemunya pas gue. Jangan-jangan lu kan punya 4 orang di homeschooling lu, gua enggak salah dengar. Jangan-jangan itu ya. Sama lu 5 bukan, udah. Salah satunya masuk homeschooling. Oh iya, oke. Jadi gue tahun 2000 gue syuting film OKB. Kan ada gua, Adam Farel sama Joshua Runengan. Oke. Sama Mo Iqbal Sulaiman, sama ada satu Ishak namanya. Ini kita berlima tuh, kita kayak nempel banget, Pak. Ya itu berarti udah berlima dari homeschooling itu? Enggak, bukan itu, oke. Beda-beda. Ketemunya ada yang dari syuting. Kalau si Iqbal, gue ketemunya dulu dia tuh suka ke tim anak IKJ juga. Terus masih kecil ya, masih SD. Terus habis itu gue juga masih SD waktu itu. Terus kayak kenalan, dia suka nginep ke rumah. Lama-lama sekarang lagi stay di rumah gue, malah si Iqbal. Hah? Sampai sekarang? Iya, enggak, sekarang lagi stay di rumah gue. Oh, oke. Oh, berarti lu sebulan itu ngapain dia itu di rumah lu? Enggak dicariin nyokapnya apa? Tapi waktu itu kita emang lagi bikin sesuatu. Kita lagi nulis waktu itu. Oh, lu nulis? Nulis juga. Skrip. Wah, luar biasa. Dan waktu itu lagi bikin short movie juga sama teman iseng-iseng doang. Itu yang Tempo itu juga lo, itu bukannya dari teman ke teman ya? Atau itu apa? Cerita doang? Tempo. Cerita yang lo ini juara. Iya, kenapa? Itu apa? Petualangan Menangkap Petir. Nah, itu kan tentang itu kan, anak kecil pengen ngebuat film. Kan? Iya. Itu lo yang nulis? Bukan lah. Oh, mana tahu Bukan dong. Oh, oke. Yang nulisnya penulis. Oke. Iya, benar dong. Iya dong. Mungkin, iya benar. Oke, Fatih, lu 17 tahun sebenarnya masih muda sih. Iya. Target lu ke depan apa nih? Target gua ke depannya bikin film. Bikin film. Pengennya. Ya? Oh, enggak FFV lagi. Tapi yang non
Oh. Enggak, gue pengen bikin film sendiri maksudnya. Cita-cita gue buat kedepannya banget ya. Plannya itu. Gue tahu banget lu, gue pengen ngebuat film apa. Iya, ya maksudnya tapi kan masih kayak sekedar di otak sambil nulis-nulis kecil doang. By the way, idola lu siapa sih selain bokap lu? Aktor. Lin-Manuel Miranda sekarang. Berarti lu pengen nyanyi juga dong? Bisa nyanyi jangan-jangan? Gue gak bisa nyanyi, cuman gue suka musikal. Gue suka tuh Lin-Manuel Miranda tuh bisa produce, bisa acting, bisa ngedirect, bisa nulis, bisa dance, bisa apa segala macam. Dan gue kayaknya pengen seperti bisa banyak hal dan gue jago semuanya. Iya gak sih? Kayak gue pengen aja bikin satu film yang gue banget buat ngasih makan ego gue. Itu yang gimana tuh? Yang tipenya dia? Yang tipenya Lil? Iya, gue pengen ngerangkap semuanya. Jadi satu film nih. Skripnya gue ngedirect, gue juga pengen main dikit-dikit. Iya, tapi terus kayak kayak gede juga berarti ego lu ya, Pak ya? Parah, Pak. Bukan, mungkin lebih ke angan-angan doang sih, itu yang gue bilang, cita-cita yang kayak kalau bisa ya bisa. Kalau enggak ya kita lihat aja nanti ke depannya. Pengen banget sih. Berarti itu target lu lah ya? Target gue. Kalau gue udah bisa bikin apa aja yang gue mau. Kalau yang short termnya sekarang keinginan lu apa? Ini kan udah banyak, duit gue juga udah lumayan kan. Amin. Gue stripping mini series, lo belum ada kan teman-teman yang stripping mini series, ini salah satunya. Di mana-mana ada. Pengabdi Setan 2 juga ada kan? Ada. 4 Agustus. Boleh enggak? Boleh enggak nih? Boleh. 4 Agustus semuanya mari ke bioskop, ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian, ajak itu setan yang nempel di kalian. Enggak ada ya. Ya kita buat lagi kalau bisa 8 juta penonton. Iya, sampai Pengabdi 10 juta. Iya, boleh kan? Pengabdi Setan Mas Joko lagi kan. Iya. Nah, oke, mimpi lo itu lo peran lo jadi apa Pengabdi Setan? Peran gue itu jadi anak rusun gitu. Oh, jadi anak-anak lagi? Jadi anak-anak rusun. Oh, berarti kalau FFV juga ya hidup cilik lagi dong. Tapi kan yang terakhir FFV gak ada yang cilik kan? Iya, makanya udah gak masuk lagi dong. Udah gak masuk sih. Tapi lo ada pengen lah ya? Pengen apa sih? Siapa sih yang gak pengen? Ya mana tahu. Saya begini ngidip nih tadi. Siapa sih yang mana tahu kan enggak? Gue udah yakin dengan skill gue nggak bisa didefinisikan dengan penghargaan. Tapi buat resume, Pak. Buat resume lagi. Kurang ya? Biar naikin harga gitu. Iya betul, Pak. Buat naikin harga. Tapi kan karena kayak lebih ke gini nggak sih? Kita mau cari pemain, cari siapa ya? Ini aja nih followersnya banyak. Ini aja nih udah ada ini nih gitu misalnya. Kan juga bukannya gue bilang itu bener apa gimana, cuman maksud gue itu secara tidak langsung emang privilege yang lo bakal lo dapet. Oh, ada emang. Iya seperti itu. Gue bahkan followers banyak juga menjadi privilege sekarang. Iya dong. Iya bener banget dong. Iya. Lu pernah dapat itu perlakuan seperti itu? Perlakuan yang masalah followers itu? Iya. Alhamdulillah sih enggak. Cuman kalau gue cerita, temen gue banyak tuh yang kayak gara-gara followersnya kurang. Gue nggak tahu sih industrinya bermasalah dengan apa ya. Apa mungkin dia ngerasa kayak kalau punya followers banyak di sosial media bakal bawa audience juga ke bioskop misalnya. I'm not saying itu adalah salah ya. Atau gue nggak bilang itu benar. Cuman gue cuma pengen bilang bahwa tiap orang punya penontonnya masing-masing, dan itu penontonnya nggak bisa dari penonton bidang ini lo bawa ke bidang ini. Kayak misalkan punya marketnya lah ya. Punya marketnya masing-masing, Pak. Kayak ada kok banyak pemain film di Indonesia, ada yang nggak punya Instagram, tapi setiap kali filmnya tayang pasti banyak yang nonton. Dia nggak main sosial media, nggak ngupload gue lagi syuting apa nih, ini nggak, orang tahu aja karena memang gitu. Iyalah, iya sih benar sih. Tapi lo ada gitu kan, dan lo juga aktif di sosial media. Iya, gue aktif karena disuruh bapak sih. Oh, bokap lo yang nyuruh malah. Bokap gue malah bilang kayak, kamu kalau nggak bikin apa-apa, orang bakal lupa sama kamu. Kan kayak banyak gitu. Kerjaan saya, Pak. Banyak kan kerja saya. Oh iya, juga mau dibalikin. Bener. Oh iya, masuk. Siap. Maksudnya gue setuju nggak setuju juga, cuman gue jalan aja karena nggak ada salahnya juga. Menurut gue kayak bokap gue bilang kayak sosial media tuh sekarang tubuh kita juga. Oh, gue kaget loh Mas Yayu. Sekarang malah ngomong kayak gitu, gue juga kaget. Wow. Sosial media jadi tubuh kita karena kita harus ngejaga itu juga. Kita harus aktif supaya orang bisa ngelihat kalau kita tuh masih ada. Supaya reach out. Bisa orang masih, wah ini masih ada gitu. Kan banyak yang mungkin sempat sekali dua kali mungkin pernah main di
film atau di apa, terus nggak ada kabar, nggak bisa stay alive di situ dong. Dengan adanya sosial media kan ngebantu. Oh, ini orang ini masih aktif, terakhir kali main ini nih, terakhir kali ada ini nih, terakhir kali ada ini nih. Oke deh, coba deh kayak gitu. Tapi emang mempermudah kan? Mempermudah. Ya. Dan oke, sorry. Itu berarti bokap lo menjadi manajer lo sekarang? Enggak. Manajer gue nyokap gue. Oh gitu ya. Iya. Karena manajer bokap kakak gue. Oh gitu. Iya. Oh, berarti kita.com dong. Kita.com. Oh, dan berarti iya. Pencucian uangnya di situ-situ dong. Pencucian di situ. Jadi memang semuanya muter. Muter ya. Emang perputaran ekonomi di keluarga sangat bagus. Makanya Mas Yayu ada pemain enggak yang bisa direkomendasiin? Oh, ada. Fatih Unruh. Ya. Konteksnya siapa? Konteksnya siapa? Oh, istri saya. Aduh. Kayak gitu lah. Aduh. Oke, Fatih, buat penutup nasihat atau tips and trick bukan tips and trick sih, lebih ke nasihat ke orang-orang yang di luar sana yang suka berpura-pura bahagia. Ya, buat teman-teman semua, pura-pura bahagia ya nggak apa-apa, cuman kan enakan bahagia beneran. Oke, siap. Fatih Unruh, ya, terima kasih. Ya, sudah mampir ke Pak Hayati kita. Wah, terima kasih. Semoga social anxiety lu diringankan lah di kelak akhirat nanti. Betul. Bukan dong. Ya, terima kasih sudah terima kasih sudah mampir. Jangan bosan-bosan ya. Thank you. Aduh.